Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ibu-ibu yang di belakang kurang semangat, yang di depan pun kurang semangat, ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayabina naskurullah alladzi ata'ana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal majlis ta'lim al-mubarak. Allahumma amin. Salawat salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi, amma ba'd. Ibu-ibu semuanya, apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tizara wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Hidup ini kurang bercahaya, betul Bu? Rumah tangga kurang bercahaya, anak kurang bercahaya, harta kurang bercahaya, betul? Jadi apabila kita kehilangan iman, iman itu berat dicari. Kehilangan harta mungkin masih bisa dicari, kehilangan rumah masih bisa dicari. Apabila Allah menghilangkan iman, pasti payah dicari. Betul? Betul? Ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Getarkan jiwanya Bu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah sayang seribu sayang Bu, di akhir hayat manusia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apabila ada keluarga kita dalam keadaan sikaratul maut, bacakan lafal Allah di telinga kanan, menusuk mendengar sampai ke hati. Kalaulah keluarga tidak membacakan lafal Allah di telinga kanan, dikhawatirkan nanti wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Karena sebab ketika manusia sedang berbaring, itu matanya melotot. Mata melotot itu mohon maaf, ini datang minuman, datang iblis menyerupai ayah kita, menyerupai ibu kita. Wahai anakku, anak cucu Adam, bilanglah Tuhan itu dua. Bilanglah Nabi Isa itu anak Tuhan. Maka meninggal dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min. Jadi kalau kita dalam keadaan sikaratul maut, pesankan kepada anak-anak kita membacakan kalimat Allah di telinga kanan, menusuk mendengar sampai ke hati. Betul?
Bacakan Yasin, tahlil dan doa biar ruh itu tidak tersiksa di dalam jasad manusia. Karena kata Rasulullah, ketika manusia dalam keadaan sikaratul maut tubuh, itu diterbas kepalanya 99 pedang ke leher manusia. Naudzubillahi min. Sakit enggak kira-kira Bu pedang 99 ketika ke leher kita? Itu alangkah sakit. Begitulah sakitnya dalam keadaan sikaratul maut. Jadi ada pertanyaan, di Provinsi Jambi itu kan ada namanya Nigo hari, ada namanya 7 hari, ada namanya 40 hari, ada namanya 100 hari. Betul Bu? Kalau sudah 100 hari itu arwahnya sudah menjauh. Jadi artinya malam pertama di alam kubur, pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Malam ketiga di alam kubur, badan kamu mulai membesar, ya Bu. Malam ketujuh di alam kubur, datang ulat memakan wajah, datang ulat memakan tangan. Malam ke-40 di alam kubur, datang ulat memakan pundak kita, kaki kita. Naudzubillahi min. Malam ke-100 di alam kubur, semua kulit manusia jadi rangka, organ tubuh manusia itu bakal jadi rangka, seluruh isi perut di dalam tubuh manusia akan meledak, meletus semua, tidak punya isi. Maka 100 hari manusia itu sudah jadi rangka, tidak punya kulit. Apa gunanya Bu wajah yang cantik kalau kita sombong? Betul Bu? Apa gunanya wajah cantik itu kalau tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah kita sholat, tidak pernah kita mengambil air wudhu? Bu, di Lasem itu di Pantura ada seorang mbah, nenek-nenek ini ngaji dak pintar, bacaan sholat enggak pulau pase. Tapi beliau itu dengan ustadz sering pengajian. Setiap pengajian mingguan datang yasinan. Ketika wafat mbah ini Bu, mbah ini wafat itu sudah hampir 5 tahun dimakamkan. Ketika 5 tahun dimakamkan itu Bu, tahu-taunya dekat sungai pemakamannya datang hujan lebat, itu sungainya banjir. Jadi makam itu mengikis tanahnya, itu jenazahnya naik atas, nengok jenazah kapannya tidak busuk. Kenapa? Karena rajin pengajian. Makanya ibu-ibu yang rajin pengajian tuh ada namanya malaikat rahmat. Kenapa saya bacakan pertama kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu sudah dicatat malaikat raqib atid, semua jamaah majelis taklim yang ada di bait ini, di rumah ini, semoga mampu mengucapkan kalimat itu yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Bu, sehat Bu? Jadi mungkin sebagian ibu-ibu belum ada yang kenal dengan kita, enggak Bu? Saya nih Bu, memang nama asli itu Pertinggalan Siregar. Jadi anak sudah 3, laki-laki 2, perempuan 1. Tinggalnya memang di daerah Kampung Manggis, Kecamatan Pasar Jambi. Tapi insya Allah walaupun pedagang kecil ya Bu ya, namanya kita usaha, insya Allah berkah. Bu, pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah pertama petani, yang kedua pedagang, betul? Karena sebab orang petani itu Bu banyak anaknya sarjana S2 di Jogja, betul? Ada juga dia pedagang sate, ada juga dia pedagang MP, anaknya bisa jadi dosen, betul Bu? Betul. Makanya itu membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kata orang Jambi Bu, burung pelatuk mandi di papan. Mana buktinya? Mata guru kau ngantuk, memang dah kateknian lah kopinya. Tidak Bu? Jadi mudah-mudahan membawa berkah. Ibu-ibu nanti kalau pulang ke rumah, pandang wajah suami.
pahalanya bagaikan melihat Ka'bah di Baitullah. Yang kedua, barang siapa yang mencium pipi suami, pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Kalau pandang wajah suami, itu pahalanya bagaikan melihat Ka'bah. Mencium pipi suami bagaikan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Kalau suami kita Pak Ustadz lah wafat, kalau kita kepingin jumpa dengan suami nanti di akhirat yang pertama, kalau bisa tak usah nikah lagi. Nanti kalau ibu nikah, tak bisa jumpa dengan suami pertama. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya istri yang setia tuh Bu, tak boleh keras-keras marah-marahin suami. Betul Bu? Betul Bu? Kenapa suami cepat wafat, cepat tua? Karena bininya galak marah-marah. Na'udzubillahi min. Barulah 40 tahun laki kita lah berubah. Kenapa? Karena sering dimarahi bini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bu, biasanya ibu-ibu nih kalau pengantin baru semua serba indah. Betul Bu? Suami pergi kerja, pulang kerja, nasi, minum, lauk kolah di atas meja. Ya Bu? Agak lah punya anak satu, nasi masuk mejikom. Punya anak dua, lauk kolah masuk wajan. Punya anak tiga bang, ambek dewek ke dapur, adik kolah capek. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita sudah punya anak, ya dah Bu. Jadi anak kita itu mengandung 4 bulan, itu mengandung bacakan Yasin, tahlil dan doa. Nanti di Laul Mahfud itu dicatat kebaikannya oleh para malaikat. 9 bulan itu anak kita bacakanlah surah Muhammad, surah Yusuf, surah Maryam. Jadi kalau kita baca surah Muhammad itu Bu, insya Allah akhlaknya bagaikan Rasulullah. Betul Bu? Kalau dibacakan surah Yusuf, insya Allah gagah bagaikan Nabi Yusuf. Kalau dibacakan surah Maryam, insya Allah cantiknya bagaikan Siti Maryam. Biasanya kan Bu, 9 bulan 10 hari itu perempuan sudah melahirkan. Betul Bu? Jadi 9 bulan 10 hari Allah berkata kepada anak cucu Adam, qalu bala wa syahidna, wahai anak cucu Adam, saksikan saya sebagai Tuhanmu. Maka ditanya oleh Allah, wahai nak, kuat tak kamu di dunia itu? Di dunia itu kan capek, di dunia itu kan penuh dengan cobaan, di dunia itu harus bekerja keras. Kata anak tuh kuat, alhamdulillah umurnya di Laul Mahfud tuh masih tinggi. Betul Bu? Ada juga udah kuat anak tuh katanya baru seminggu, udah ada lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika lahir anak kita ke dunia, jadi cucu kita lahir ke dunia, kalau bisa suami kita depan di samping istri. Kenapa Bu di samping istri? Karena sebab para iblis, para setan tuh ngumpul galau. Jadi peganglah tangannya, biasanya kan bayi itu Bu menggenggam tangan. Jadi bayi lahir ke alam dunia ini sudah digenggamnya tangannya, maka diadangkan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri. Kalau sudah dibawa dokter dulu mandi, maka rezekinya itulah diambil setan. Kenapa? Nanti kalau besar ada yang mencuri motor, ada yang mencuri dompet las bapaknya di lemari. Kenapa? Terlambat diadankan. Paham Bu? Paham Bu? Maka kalau kita nak melahirkan tubuh, genggamlah nanti bayi itu oleh suami kita kedua tangannya, adankan telinga kanan, telinga kanan, komatkan telinga kiri. Biasanya seminggu habis melahirkan kan akekah Bu. Kalau niatnya akekah itu jangan balikin modal, dibuatlah pesta nanti akekahnya kan balik modal. Tak boleh, tak Bu. Agi orang ngasih amplop, tak boleh Bu ya. Jadi akekah itu hukumnya sunnah muakkad, pesta itu hukumnya mubah. Paham Bu?
Pak Ustadz, kami kan dulu belum di akekah. Apakah boleh Idul Adha itu kurban? Boleh. Akekah itu kewajiban orang tua, kurban itu kewajiban kita. Kalau seandainya kita lah tua, belum diakekahkan, masih bayi dulu, maka boleh akekah binafsi, akekah diri sendiri. Paham, Bu? Jadi kalau laki-laki itu akekahnya 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Pak Ustadz, kami dulu waktu anak kami masih bayi baru 1 kambing laki-laki. SMK 1 kambing boleh, ya tak, Bu? Boleh ya, Bu ya. Jadi akekah yang haram itu apabila kita minjam dengan tetangga kita nak akekah anak, haram. Ya, Bu. Akekah itu tak boleh minjam dengan mertua, tak boleh minjam dengan tetangga, nanti haram. Kenapa? Akekah itu sunnah muakkad, kewajiban orang tua terhadap anak. Bu, yang dikhawatirkan nanti kalau anak kita tidak diakekah, nanti di akhirat tidak jumpa. Kenapa? Akekah itu kan bin binti itu. Bin binti menyambung darah antara orang tua terhadap anak melalui akekah. Paham, Bu? Jadi kalau umpamanya kita belum diakekah, maka boleh akekah diri sendiri. Umpamanya mbah dulu masih bayi, muda gadis, udah tua, belum diakekah orang tua, tahu-taunya orang tua wafat, boleh akekah diri sendiri. Catat ya, Bu ya. Akekah itu dagingnya dimasak, Bu. Kalau akekah kurban bukan untuk peresmian nama. Akekah kambing kurban itu akekah Idul Adha. Paham tak, Bu? Jadi kalau kita mau kurban sistem arisan itu boleh. Contoh, sapi kan 7 orang, tapi sistem arisan itu boleh. Yang kedua, kalau waktu Idul Adha tuh, Bu, sapi itu kan 7 orang, orangnya harus hidup, tidak meninggal. Kalau yang meninggal orang tua itu cukup dikirim pahalonyo, jangan dimasukkan di dalam kurban. Paham tak, Bu? Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya itu diterangkan oleh para alim ulama, apabila sudah wafat orang tua tidak wajib berkurban, tapi cukup dikirimkan pahalanya. Ya, Bu. Ada yang iya, cukup pahalanya saja. Kalau kita akekah kurban umpamanya kambing, ya dah, Bu ya. Akekah kambing itu artinya kita Idul Adha itu kurbannya kambing. Jadi pahalanya cukup untuk orang tua, tapi bukan nama orang tua. Nama orang tua itu sudah tercantum dengan anak. Anak umpamanya Yati binti Pulan, kan bintinya Pulan itulah masuk dalam doa untuk orang tuanya. Paham tak, Bu? Bukannya dimasukkan si Pulan binti Yati. Nah itu kalau orangnya sudah wafat itu enggak wajib berkurban, cukup dikirimkan pahala. Ya, Bu ya. Bu. Bu, sudah kira-kira sudah paham tak, Bu, masalah kurban akekah nih? Jadi kalau ibu mau kurban tapi belum diakekahkan orang tua, boleh berkurban. Ya, Bu ya. Kalau kita punya rezeki, maka kita akekah diri sendiri. Kalau orang tua memang gak mampu. Ya, Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, barang siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas 10 kali di malam hari, Allah berikan 1 istana di dalam sorga. Mau tak, Bu? Barang siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas 10 kali di siang hari, Allah bangun 1 istana di dalam sorga. Jadi besok ibu kalau sudah sampai di akhirat tuh Allah nampakkan istana. Allah nampakkan istana. Ya, Bu ya. Jadi apabila ada istri yang sedang mengandung, malam-malam tuh, Bu, bacakan ayat kursi 7 kali. Karena sebab biar tidak diganggu oleh makhluk halus. Paham tak, Bu? Yang kedua, kalau sudah 9 bulan, kumpulkan seluruh keluarga, bacakan surah Maryam, surah Yusuf, surah Muhammad, surah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah.
Jadi siapa yang memandang anak kita tuh sayang, betul tak Bu? Mungkin ibu-ibu ini sayang puluh dengan sayogek beli MP ikan, ya tak Bu ya? Ya tak Bu? Jadi kata orang Jambi itu Bu, zaman pengen, zaman dulu, ya tak Bu ya? Beli beras campur ketan, betul tak Bu? Naik taksi, duduk di depan, bekerja keras demi masa depan. Yang beli MP Ustaz Regar diberikan kesehatan. Amin ya robbal. Jadi MP ikan itu Bu, perbungkusnya 10.000. Yang beli 10 bungkus saya doakan tahun depan haji ke tanah suci. Amin. Yang beli 5 bungkus saya doakan umroh. Amin. Yang beli cuma sebungkus saya doakan cepat tua. Mudah-mudahan berkah. Amin ya robbal alamin. Makanya Bu, di bagian BKMT 11 kecamatan kota sampai di kabupaten, setiap ceramah kadang ke Bahar, ke Sebapo, ke pesantren Ihya Ulumuddin, kadang ke pesantren Ibru Al-Muttaqin ke Tobroni, sering bertanya nih kiai-kiai, ini usaha yang berkah, kata beliau kan. Kita Broni bilang juga, saya doakan sukses. Ya dah Bu. Kayak Mujaki di Pijoan juga, mudah-mudahan Pak Ustadz disukses. Semua yang namanya usaha itu berhasil. Yang penting halal barokah. Ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu pertemuan kali ini kita membawa berkah. Amin ya robbal. Jadi kalau ibu-ibu kalau punya anak nakal, bacakan surah Al-Ikhlas itu 10 kali di telinganya, ditiupkan. Biar nanti anak kita tuh hatinya ikhlas. Paham tak Bu? Hafal tak Bu? Qul huwallahu ahad. Itu kalau tidur anak kita, itu bacakan surah Al-Ikhlas. Tiupkan telinga kanan. Kalau laki kita nakal puluh, tiupkan puluh surah Al-Ikhlas tuh. Ya tak Bu? Ya tak Bu? Zaman kini tuh Bu, banyak seorang laki-laki, seorang istri banyak perceraian lantaran Facebook. Banyak kadang Instagram. Kadang-kadang banyak pula dari WA. Betul Bu? Jadi semakin canggih ilmu teknologi, orang semakin sombong. Dulu Bu, kalau kita duduk umpamanya mau mudik ke kampung. Mudik ke kampung tuh ada kawan sebelah kita pasti menyapa, dari mana Mas, mau ke mana Mas, betul tak Bu? Kini semakin banyak teknologi HP nih, kadang-kadang ketemu kawan lama nonton HP-nya, beda Bu? Age kalau kawan tuh jatuh dari kursi dipostingnya puluh jadi viral. Naudzubillahi min dzalik. Ya Bu, Bu. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi wanita yang solehah. Jadi mudah-mudahan yang membeli MP Bang Regar ini mudah-mudahan menjadi awet muda. Tidak Bu? Mudah-mudahan membawa berkah. Mungkin inilah ibu-ibu, ada kira-kira yang mau ditanyakan Bu masalah akikah tadi, tafadhol. Ada Bu yang mau ditanyakan? Jadi ada nggak kira-kira Bu yang mau ditanyakan masalah akikah? Ya ada Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akikah tadi Pak. Iya Bu. Yang coba. Ada niat tak berkurban. Tapi Pak, saya belum kekah dari kecil. Tapi niat ada untuk berkurban. Itu nak kekah dulu apa kurban dulu? Tadi udah diterangin. Jadi yang pertama, kalau kita belum diakikah di masa kecil tapi kita berkurban boleh. Kalau seandainya kita orang tua sudah wafat, memang umpamanya orang tua sudah tua tak mampu lagi mengakikahkan kita, boleh akikah diri sendiri, boleh. Kalau nak berkurban dulu pun boleh, karena sebab akikah itu kewajiban orang tua, kurban itu kewajiban kita. Paham tak Bu? Kira-kira sudah paham? Ada yang mau ditanyakan Bu? Ada yang mau ditanyakan? Yang kedua Bu, di kota Jambi itu kan banyak makam-makam kuburan itu bertulisan Arab.
Jadi kalau kita langkahi itu haram hukumnya itu Al-Quran. Paham tak Bu? Jadi sebab ketika kita takziah mengantarkan jenazah kan ada la ilaha illallah, kadang qul huwallahu ahad, kadang Muhammad Rasulullah, tak Bu? Itu kalau di langkah-langkah itu Bu dosa haram hukumnya. Ya Bu ya. Yang kedua Bu, kalau umpamanya ibu lagi halangan. Lagi halangan itu kan pasti yasinan juga tiap minggu. Ya dah Bu. Jadi yang dinamakan mushaf Al-Quran itu sepenuhnya Quran, tidak ada bahasa Latin. Jadi yang namanya baca yasin itu boleh kita dipegang karena itu ada tulisan Latinnya menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali. Tapi kalau umpamanya kita berwiri dan berzikir, umpamanya Al-Quran ini yang kita pegang haram. Kenapa? Tidak ada tulisan Latin di dalamnya, terjemahnya nggak ada. Paham tak Bu? Yang ada terjemah tuh boleh, tapi yang lebih afdol memang jangan kita pegang, ya tak Bu? Jadi kalau laki kita Bu yasinan, kita pesan, Bang, kalau habis yasinan Bang jangan dibuang-buang yasinan kayak gini, nanti rezekinya payah, ya tak Bu? Kualat dengan Quran. Makanya hati-hati Bu, Al-Quran itu harus di atas, tak boleh di bawah. Yasin itu pun harus di atas, tak boleh di bawah. Paham Bu? Jadi kalau umpamanya kita baca Yasin, itu jangan kita buang-buang. Nanti Bu payah rezeki kita tuh. Kenapa? Itu karena itu Al-Quran juga. Paham Bu ya? Al-Quran itu harus di atas, tak boleh di bawah. Namanya imam. Kalau imam itu kan tidak boleh di bawah, tidak Bu ya? Kira-kira Bu sudah paham Bu? Kalau sudah paham Bu, mudah-mudahan lain kali kita berjumpa lagi. Doakan kami Bu, mudah-mudahan berhasil. Amin ya Rabbal. Apapun yang dicita-citakan dikabulkan Allah. Anak kami solih soleha dan ibu anak juga solih soleha semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran ya Bu. Masih baca Yasin. Ini berapa? Ya Bu.